Selamat siang pada dosen dan teman-teman semua. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang identifikasi konten pembelajaran Bahasa Indonesia kelas rendah dalam kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Jadi pengertian konten pembelajaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Penyampaiannya beragam, yaitu baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi itu seperti televisi, internet, bahkan sekarang yang kita gunakan adalah handphone. Konten atau materi pembelajaran merupakan komponen yang amat penting dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, jadi konten pembelajaran ini adalah rangkaian materi pengetahuan, konsep dan keterampilan yang perlu dipelajari oleh siswa berdasarkan kurikulum yang berlaku. Konten pembelajaran ini haruslah kontekstual sesuai dengan kebutuhan siswa, ketersediaan informasi yang beragam, dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Nah, jadi konten adalah pembelajaran yang menitik beratkan pemahaman atau materi aspek kognitif siswa. Nah, yang berikut karakteristik peserta didik kelas rendah. Jadi pada anak usia kelas rendah ini akan terjadi pengembangan keterampilan. Keterampilan yang dikembangkan yaitu social help skill dan keterampilan play skill. Social help skill sendiri berfungsi untuk mengembangkan keterampilan yang dapat membantu siswa. Sedangkan help skill adalah menciptakan perasaan siswa menjadi lebih berharga dan merasa lebih berguna, sehingga pada fase ini siswa lebih menyukai pembelajaran yang bersifat kooperatif. Nah, yang berikut konten pembelajaran Bahasa Indonesia kelas rendah dalam kurikulum 2013. Jadi pendekatan dan isi materi yang diajarkan ini bertujuan agar pengajaran Bahasa Indonesia dapat tercapai, yaitu yang pertama, siswa menghargai dan mengembangkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang kedua, siswa memahami Bahasa Indonesia dari segi bentuk makna dan fungsi serta menggunakannya dengan tepat dan kreasi untuk bermacam-macam tujuan. Yang ketiga, siswa memiliki kemauan menggunakan Bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan emosional, dan kematangan sosial. Yang keempat, siswa memiliki disiplin dalam berpikir dan berbahasa. Yang kelima, siswa mampu meningkatkan dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan sastra Indonesia sebagai kesana budaya dan intelektual manusia Indonesia. Nah, yang terakhir, konten pembelajaran Bahasa Indonesia kelas rendah dalam kurikulum Merdeka. Jadi inti dari kebijakan Merdeka Belajar ini bertujuan untuk mengembalikan pengelolaan pendidikan kepala sekolah dan pemerintah daerah melalui fleksibilitas dalam perancangan, pelaksanaan, dan mengevaluasikan pendidikan. Namun permasalahannya di sini, kurikulum Merdeka belum diterapkan secara menyeluruh di sekolah di berbagai wilayah Indonesia. Hanya ada beberapa sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka untuk kelas 1 dan kelas 4. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.